Yaitu tentang Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Hadis kedua ini juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا. Ketika kami duduk dekat Rasulullah pada suatu hari, datanglah kepada kami. Di sini adalah lil al-fujaiyah. Jadi ketika dulu tiba-tiba datang seseorang yang yaitu seorang laki-laki, jadi dibayar oleh dia, pakaiannya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna. Tidak ada tanda-tanda perjalanan. Kalau saya pakai mobil, nggak tahu orang naik mobil bajunya tetap rapi, nggak ada debu. Kalau dulu orang naik perjalanan itu ketahuan karena pakai onta. Bahkan mungkin berjalan kaki gitu, belum padang pasir, debu dan seterusnya. Kalau badai ketahuan bajunya kotor. Ini saya disebutkan dia tidak ada bekas perjalanan. Walau dari pemenang dan tidak diketahui pula oleh seorang yang tadi. Jadi orang ini nggak tahu siapa, asalnya dari mana, kapan datang, nginep di mana, anaknya siapa, nggak tahu. Dan juga nggak ada tanda-tanda dia datang dari perjalanan. Kemudian hatta jalas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk kepada Rasulullah. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ya, menyandarkan. Asnad itu menyandarkan rukbah itu, dengkulnya kepada dengkul Nabi. Wa kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Jadi bentuknya duduk seperti begini, kemudian dia menghadap mendekat-dekat. Ya, pegang tangan dia memegangkan ke atas paha, ya. Rasulullah. Ini adalah kedekatan seorang guru kepada muridnya. Ini sampai sekarang masih ada yang seperti ini, masih jalan tablik. Itu kalau dia pengajian sebagian masih menggunakan, ya, jadi nyanyi berkumpul terus tangannya dipegang di atas paha, diletakkan di atas paha. Ini maksudnya adalah tafsirannya juga bisa dilihat kedekatan seorang guru terhadap tentu itu perlu ya. Jadi sehingga ketika murid itu merasa nyaman dengan guru, maka dia akan mengikuti apa yang dikatakan. Tapi kalau misalnya gurunya baru datang langsung matanya melotot, ya, kemudian langsung ngomel-ngomel, ya, hantam sini hantam situ, gitu kan, tidak ada kedekatan. Kalau kerjanya marah terus, maka tidak terjadi suasana belajar yang kondusif. Banyak orang yang belajar dalam satu mata pelajaran dia nggak bisa, bukan karena dia nggak bisa, tapi karena takut sama guru. Kalau murid itu meninggal, akhirnya mau belajar juga susah karena yang dibawain dalam muka itu bukan belajar, tapi matanya melotot, yang darah. Seperti itu. Ini kedekatan Rasulullah dengan seseorang yang dijelaskan. Wa qala ya Muhammad sallallahu akhbirni 'an al-Islam. Islam apa tentang Islam? Maka Rasulullah mengatakan al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Islam itu syahadat. Kita berapa kali syahadat dalam sehari? La ilaha illallah dan Muhammad SAW. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Enggak perlu syahadat lagi, catut lagi. Tapi mempertahankan syahadat itu tidak mudah. Ya. Dan sini juga perlu difahami, tidak bisa seseorang dianggap Islam kalau belum mengucapkan syahadat. Sehingga ketika Rasulullah wafat, sehingga ketika Abu Thalib sakit dan ingin wafat, Rasulullah mengatakan kepada pamannya, ucapkanlah satu kalimat yang akan menyelamatkan engkau dari neraka, yaitu syahadat. Ya. Berkali-kali Rasulullah mengatakan itu, tapi terakhir Abu Thalib mengatakan seandainya umatku tidak ada. Jadi masih ada rasa tidak enak dengan Quraisy. Maka ini penegasan karena sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu mati dalam keadaan Islam. Dan ini apa? Kalau Abu Thalib ini tidak mengucapkan syahadat, maka dia tidak dianggap Islam. Sama kalau kita punya saudara belajar Islam, kemudian setelah meninggal, walaupun dia memilih Islam, Islam, wah ibadah puasa itu luar biasa, tidak ada sebulan penuh juga ngomongnya, saya percaya. Tapi kalau dia belum syahadat, dia belum Islam. Itu penting, mungkin kita punya kenalan atau saudara atau teman, misalkan dia kerja Islam, Islam tapi belum syahadat, dia belum dianggap Islam. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini juga Muhammad utusan Allah bukan berarti utusan semata, tapi utusan yang terakhir. Karena dulu setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, 2008, debat masalah Ahmadiyah, sampai setelah ini juga masih katanya syahadatnya sama, tapi kalau diyakini wa anna Muhammad Rasulullah dan Muhammad utusan Allah bukan sebagai nabi terakhir, tapi bukan Islam. Jelas ya? Jadi kalau Ahmadiyah sama syahadat, tapi ketika mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, tapi ada utusan lainnya itu siapapun bisa Muhammad Rasulullah, maka dia bukan Islam. Ya, dan ini adalah definisi yang diberikan kepada ulama. Jelas Islam itu adalah syahadat. Karena dulu ada Nur Al-Ismandi, dia bilang Islam itu artinya Islam adalah menyerahkan diri. Ya. Jadi kalau menyerahkan diri kepada Tuhan itu masuk Islam. Maksudnya itu terkenal dengan pluralisme. Ya, orang Nasrani, orang Yahudi semua masuk surga. Kenapa? Karena mereka menyerahkan diri. Gunain satu ayat, tapi ayat lain dari yang begitu dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan wa lahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim. Jadi orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, mereka adalah yang beriman kepada orang akhir. Bagi mereka pahalanya dan tidak ada takut bagi mereka, dan juga mereka tidak sedih. Jadi mereka dapat pahala, masuk surga. Bagaimana menjawabnya, Pak? Gimana jawabnya? Wah, ini jawabnya adalah ayat ini adalah untuk umat-umat yang taat kepada nabinya dulu. Iya. Jadi orang yang taat kepada Nabi Musa masuk surga, orang yang taat kepada Nabi Isa masuk surga, orang yang taat kepada Nabi Musa Yahudi, orang yang taat kepada Nabi Isa Yahudi juga, Nasrani ya, Yahudi Nasrani, mereka masuk surga juga.
Nah sekarang udah dalam umat Muhammad SAW, maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti umat. Itu jelas kan? Gitu jawabannya seperti jadi orang itu mengikuti Nabi yang diutus kepadanya jelas mereka masuk surga. Jadi umat dulu mengikut Nabi Musa, ketika ada Musa, Isa masuk surga. Ajarannya sampai tentang Isa masuk surga. Itu sebenarnya man amala billahi wal akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Kemudian di sini dikatakan waktu qimah sholat, mendirikan sholat. Ya. Ini ada ketiga, ini makanya tidak akan dipanjangkan dalam hadis yang ketiga. Untuk qimah sholat itu artinya mendirikan sholat. Dalam Al-Quran lebih sering dan banyak sekali menggunakan kata yuqimu, mendirikan, tidak apa namanya, tidak melaksanakan. Masalahnya yang wajib malu ya, yuaddi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Ya. Wa yuqimuna as-shalah. Kan seperti itu. Kemudian wal muqimis shalah. Lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablik wal muqimis shalah. Jadi yang menegakkan sholat. Jadi sholat itu berarti yang ditegakkan, ya, bukan ditancapin doang tapi merek ke kanan merek ke kiri. Itu posisi tegak dalam sholat itu seperti itu maksudnya Pak. Kenapa sholat nggak begini? Biar enak gitu. Harus tegak, ya, atau bisa sambil olahraga misalnya. Yuqimunas sholat, menegakkan, bukan sekedar melakukan. Ya, makanya ketika dalam Al-Quran menyebutkan melakukan itu dalam konteks orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu bukan pakai aqama tapi qom, bangun. Ya. Bangun mulai tidur, bukan mendirikan. Dalam surat Taubah juga. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Dia mereka tidak mendatangkan salat kecuali malas wakai dan benci. Waduh, berat. Wah itu kalau salat itu kayak ada barbel gitu yang ditanding di apa namanya diikat gitu. Jadi mau tahajud, wah berat. Tadi terus saya bangun bola langsung sehat macet gitu kan, langsung sehat. Itu berarti apa namanya, kita masih belum bisa mendirikan sholat benar-benar. Ketika dipanggil sholat itu kita melakukannya. Jadi itu sholat itu artinya memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ya. Sholat pengenannya di gue, semau gue, tapi jelas. Kemudian menjaga sholat. Sekarang banyak orang yang misalnya, saya mendapatkan beberapa orang 2 tahun yang lalu dia rajin ke masjid, tapi belakangan nggak pernah ke masjid lagi. Itu tidak tuqimah sholat. Jadi menjaga waktunya, tidak molor. Sholat zuhur berdekat-dekat jam 3, sholat asar berdekat-dekat maghrib, ya, hukumnya tenang dalam sholat. Terus waktu dia zakat dan memberikan zakat. Zakat itu dalam bahasa Arab, dalam secara bahasa artinya zakat itu artinya suci.
Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yuzakki man yasha. Ya, kalau nggak ada kasih sayang Allah dan keutamaannya, maka tidak ada orang yang suci bisa bersih dari dosa. Ini, tetapi Allah membersihkan dosa yang dia. Masih kuat? Kalau udah capek? Masih sampai sore. Wa tasuma Ramadan dan puasa Ramadan wa ta'awjal baita istata'a ilaihi sabilan, haji ke Baitullah bagi orang yang bisa melakukan perjalanan. Nanti kita dikatakan dalam hadis yang ketiga. Itu karena ada penjelasan lain itu, penjelasan apa hadisnya terulang dalam potongan ini, maka nanti kita jelaskan. Ini yang disebut dengan alkoholisme. Nanti kita perbanyak lagi tentang hal tersebut. Allah sadaqta. Jadi ketika Rasulullah mengatakan Islam itu begini seadanya, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, malaikat itu menjawab, sholat engkau benar. Kata Allah, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami kaget, kok dia menanya, tapi dia benar juga. Kayak ngetes gitu. Ini apa sih artinya? Begini-begini, oh ya, kamu benar. Jadi nanya, tapi dia bilang, nggak benar nih perhatian. Kemudian malaikat itu, laki-laki ini, belum kita jelaskan. Si laki-laki ini mengatakan lagi, akhirnya hari iman, beritahu aku tentang iman. Jadi sebenarnya rukun iman, iman itu dalam bahasa Arab artinya yakin, ya. Tasdir dalam bahasa Arab artinya membenarkan. Dia lebih dari yakin. Jadi, makanya Abu Bakar itu disebut as-siddiq karena dia selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasul. Ya, apa yang datang dari Rasulullah, kalau kejadian yang terjadi kepada Rasul, dia benar. As-siddiq. Qala antu min billah, engkau beriman kepada, ya, yaitu yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malaikatihi dan malaikat-malaikat. Jadi iman itu dia tidak bisa pakai logika. Dia pakai keyakinan. Sehingga disebutkan sini beriman kepada Allah. Dan Allah termasuk yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu termasuk Allah karena Allah tidak bisa begini. Ya, jangan sampai ada orang bilang datang ke kita, mana Tuhan kamu? Kalau saya jelas kok dipajang di rumah-rumah ibadah, di kalung saya juga ada cuma saya, di mobil juga ada. Kita menjawab bahwa Allah SWT tidak bisa dilihat di dunia. Allah dilihat dari kekuasaan. Sudah cukup, gak usah dilihat. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan jagat raya. Ada nggak? Manusia kira-kira bisa nggak bikin bumi ini? Nggak bisa. Bumi itu hanya satu dari planet yang ada dari ribuan planet dan jutaan bintang yang ada. Ada galaksi dari ribuan dan jutaan bintang. Dan itu tidak bertabrakan, bayangkan. Miliaran bahkan triliunan bintang dan planet yang ada di jagat raya ini itu berjalan dalam prosesnya. Negara mana yang bisa bikin? Tidak bisa. Orang aja nggak bisa bikin manusia, nggak bisa. Menikah itu salah satu. Tapi orang bikin manusia pakai mesin, ada baterainya. Kayak Jepang dan Cina itu bikin.
sebagian nggak dapat jodoh, maka dibikinlah ya, patung-patung atau robot-robot yang perempuan gitu, sebagai akhirnya kesucian. Dan tetap aja tidak seperti manusia, nggak bisa. Ya. Manusia bukan robot. Itu baru seperti manusia. Miliaran yang bisa bikin, ada pabriknya yang juga bisa. Bukan cukup ya. Tidak ada orang yang sama dari miliaran orang ini. Triliunan tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Kalau orang lahir kembar, pasti ada bedanya. Yang satu hidungnya mancung, yang satu agak besar. Oh, yang satu matanya agak, yang satu putih banget, yang satu kurang putih gitu. Atau sifatnya berbeda, yang satu marah, yang satu marah. Cuma miliaran bahkan triliunan manusia yang pernah ada di bumi ini tidak pernah sama. Siapa yang menciptakan? Tidak mungkin. Ya, kalau orang bikin aqua, ya sama. Ya, bungkusnya sama, lambangnya sama, tempatnya sama, berapa meter, berapa sentimeter itunya, galonnya. Tapi Allah menciptakan berbeda-beda, tidak pernah sama. Mirip mungkin ada, atau banyak, tapi sama tidak pernah. Itu cukup. Wa malaikati dan malaikat-malaikatnya, ya. Malaikat ini jamak dari malak. Ya. Qalu law unzila alaihi malak wa law anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yuqam. Malak itu satu malaikat. Kita malaikat itu sebenarnya jamak plural, cuma di Indonesia menggunakan itu. Kalau dalam bahasa Arab satu malaikat itu malak. Malaikat berarti banyak. Dan malaikat ini tidak bergender ya Pak ya. Jadi kalau di TV itu ada malaikat perempuan gitu, bersayap, kemudian cantik, seksi dan seterusnya, itu bukan malaikat dalam Islam. Malaikat Islam itu tidak bergender, tidak perempuan, bukan laki-laki. Ya, karena orang-orang musyrik juga dulu juga mengatakan malaikat itu perempuan. Ya, malaikat itu perempuan atau laki-laki. Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Mereka menganggap malaikat yang mereka Allah perempuan. Jadi sekarang Pak menggambarkan mereka. Malaikat ini banyak yang wajib diketahui, kita tahu semua. Ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil ini nama dari Yahudi ya, sebenarnya namanya Malakul Maut, malaikat mati. Dalam arti antis, kedua mungkar nakir, kemudian malaikat. Itu yang wajib kita tahu nama-nama. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya, ini penting jadi kita pahami. Kitab-kitab ini kita tahu kan banyak, ada Al-Quran, itu yang wajib, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Singkat dari Allah SWT, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang lain. Kalau datang seorang Yahudi atau Nasrani, bukankah dalam hadis dia bawa ini disebutkan beriman itu harus yakin, harus beriman dengan kitab-kitab selain Al-Quran. Bagaimana menjawabnya? Berarti harus percaya dulu sama Taurat sama Injil. Zabur ada yang pernah lihat? Belum. Kalau Taurat Injil itu satu paket. Ada perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Itu ada Injil. Ya, perjanjian baru itu Lukas, Matius, Markus. Bukan menjaga tahu. Depannya ada Yesaya yang kalau yang seperti itu. Kita kejadian itu perjanjian lama. Jawabannya adalah kita wajib mengimani kitab-kitab
selain Al-Quran dalam segi penurunan. Jadi kita yakin Allah menurunkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, itu dalam penurunan. Atau dalam kata lain secara global, bukan secara detail. Jadi kita wajib mengimani penurunannya, bukan isinya. Saya tidak maksud kalau kita datang orang yang masukkan kalau mengatakan bukan ada dalam hadis ini dia bawa hadis ini. Kalau saya harus beriman kepada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Firman. Kita mengatakan kita beriman dalam segi penurunan Allah menurunkan, tapi isinya tidak kami imani karena hanya Al-Quran yang satu-satunya dijaga dari itu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kita tidak punya syubhat, ada keraguan. Wa rusulihi, dan rasul-rasul, utusan-utusannya, ya. Dulu kita belajar di buku kecil, apa perbedaan Rasul dan Nabi? Kalau Nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul diberikan wahyu untuk disampaikan. Berarti Nabi egois, karena wahyu buat diri. Itu definisi yang kurang tepat ya. Karena Nabi dan Rasul pada dasarnya tidak ada perbedaan. Warusulihi, dan utusan-utusannya, wal yaumil akhir, Rasulullah ada 25 yang kita tahu, dan ada Rasulullah yang tidak wajib ketahui namanya. Wal yaumil akhir, dan Rasul ini perlu diketahui mereka lebih banyak dari keturunan Ismail. Waktu kita baca dari soal ini itu, bagaimana Yusuf itu ibnu Nabilah. Karena Yusuf ini anaknya Yakub. Yakub ini anaknya Ishak. Ishak ini anaknya Ibrahim. Semuanya nabi. Jadi nabi dari Bani Israil. Kalau ditanya Bani Israil itu siapa sih? Bani Israil itu adalah anak-anaknya Yakub. Karena Yakub itu nama lainnya Israel. Ya. Jadi Yakub itu ada Yusuf, kemudian keturunannya ada Daud, ada Sulaiman, dan sebagainya. Ada Musa, itu semuanya Bani Israil. Yang bukan Bani Israil berarti yang keturunan Ismail, cuma Nabi Muhammad SAW saja. Termasuk Isa. Isa itu bukannya untuk orang Nasrani. Nasrani itu sifatnya saja, tapi rasnya adalah Yahudi. Rasnya itu Yahudi. Jadi kalau ditanya Nabi Isa itu rasnya Yahudi. Jadi itu Bani Israil. Dulu memang Nasrani agama yang Isa itu hanya untuk Nasrani, orang-orang yang menolong dia. Yang disebut dengan Hawariyun. Qala Isa bin Maryam للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار. Penolong itu bukan Nasrani. Jadi maksudnya sifatnya, bukan aslinya. Aslinya adalah Bani Israil sama. Tapi mereka banyak nabi dibunuhin, Pak. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. Hawariyun saja umat Nabi Isa itu yang mereka hanya 12 orang, mereka masih dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, sahabat itu berbeda. Ketaatannya berbeda karena Hawariyun dalam Al-Quran diabadikan banyak suatu hari pernah meminta kepada Isa untuk diturunkan Ma'idatan minas sama. Qala Hawariyun ya Isa bin Maryam hal yastati' rabbuka an yunzila 'alaina Ma'idatan minas sama. Apakah bisa Tuhan menurunkan makanan dari langit?
Gimana? Gak usah pakai masak, tungguin. Pakai apa? Pakai tali atau pakai nggak ada. Dari langitnya begitu turun. Mungkin pengen makan yang baru. Nah, umat Nabi Muhammad SAW, sahabat adalah umat yang paling setia, yang paling taat. Ya, makanya kalau orang salat itu sami'na wa ata'na. Enggak begini, enggak begitu, enggak macam-macam. Hawari saja seperti itu, yang mereka adalah pengikut setia. Ya, Nabi Isa, mereka pernah meminta makanan. Ya, jadi beruntung kita dari umat Muhammad SAW, yang mereka itu adalah as-sawadul a'la, umat yang terbanyak yang masuk surga. Walau berkaitan dengan hari akhir, itu akhirat. Ya, tentunya bukan 2012, hanya paling tak. Waktu dengan lepas dari khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Segala sesuatu yang telah terjadi itulah takdir. Segala sesuatu yang terjadi itu takdir. Selama orang masih mempunyai nafas, masih punya kehidupan, berarti masih ada usaha yang dia bisa lakukan sampai ajalnya. Usaha itu takdir. Ini nanti sinkron dengan hadis selanjutnya, karena setiap orang itu ketika dihidupkan orang sudah dicatat 4 perkara. Dikasih rizqihi, wa amalihi, wa ajalihi, wa syafi'un awsai. Rizkinya, perbuatannya. Kok jodohnya? Jodoh itu masuk rizki. Kematiannya dan sengsara atau bahagia. Jadi manusia ini hanya berusaha. Mereka ketika mencatat semua itu, catatan ini bukan dikasih kembali, tapi diambil sama mereka. Nah, jadi maksudnya segala sesuatu itu sudah dicatat, kita hanya berusaha. Kenapa manusia berusaha? Karena dia tidak tahu catatan. Itu. Bukti adanya catatan awal itu tidak semua keinginan manusia itu dikabul segera. Dulu saya pengen begini. Pengen punya rumah 2, istri 2 katanya. Tapi ternyata sama 2 rumahnya kecil. Berarti mau tidak mau gitu. Istrinya 1 misalnya. Pengen punya menantu orang kaya, ternyata yang menantu itu ganteng, makanya yang jadi menantu nggak ganteng, nggak kaya. Nah, itu bukti bahwa adanya kita meyakini itu baiknya mereka. Saya bertanya, khusus kalau orang bunuh diri itu takdirnya bukan takdir. Dia dengan kehendaknya melakukan itu sudah ada. Mungkin ini agak bingung ya. Itu bagaimana? Itu jangan dipikirkan. Manusia nggak usah mikirin yang dicatat oleh mereka, tapi dia hanya berusaha saja untuk. Ya. Hanya sahabat mengatakan, kita nggak sakit ya Rasulullah, berarti kita nggak takil lah, berarti kita udah bersandar aja kepada yang dicatat, kita mengharapin aja gitu. Kalau sakit amalu fakulun muyassarun bima khuliqa. Berbuatlah karena semuanya sholat orang itu akan digunakan sesuai yang diciptakan untuknya. Kalau orang baik, insya Allah baik terus. Insya Allah matinya baik. Insya Allah matinya dalam keadaan sholat. Berinfak dalam sholat ya baik terus. Berarti muyassarun bima khuliqa. Kalau saudara kembali dia mengatakan engkau benar, kamu benar. Kalau fakhirnya ihsan, ditawarkan dengan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu dalam bahasa Arab. Ihsan itu orang yang berbuat baik. Wanfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsin. Inna Allah yuhibbul muhsinin.
Ya. Tapi di berbagai ini apa? Punya definisi yang didefinisikan oleh Rasulullah sendiri. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Yaitu kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan. Jadi kalau kita beribadah, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi konsentrasi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat. Jadi definisi ihsan itu adalah beribadah kepada Rasulullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan Allah, dengan merasakan adanya Allah. Ketika kita sholat bukan sekedar Allahu Akbar, tapi pikiran kemana-mana, kejemuran, makanan, bahkan mungkin pikiran-pikiran yang tidak kita pikirkan dalam sholat itu datang, sehingga kita lupa ini udah kurang ya. Itu bukan ihsan. Kalau ihsan itu berangkat di mana? Ya. Bahasa lain kan ini khusyuk. Bisa nggak disebut ihsan? Agak bisa. Mirip ya. Karena khusyuk ini sering kita artikan dengan konsentrasi. Wa inna hadza kabiratun illa al-khasyah. Salat itu berat bagi orang yang khusyuk. Siapa itu orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Seorang yang ketika beribadah mereka yakin bahwa Allah itu dekat dan dia akan kembali kepada Allah. Ihsannya. Qala fa akhbirni 'an as-sa'ah. Kemudian dikatakan beritahu aku tentang as-sa'ah. Kiamat. Sa'ah itu jam. Sa'atul wahidatun, satu jam. Kenapa hari kiamat disebut sa'ah? Karena cepatnya kejadian. Ya. Allah lebih cepat. Jangankan hari akhir, kiamat. Sekarang ini di dunia kita berada cepat. Ya, dulu 10 tahun yang lalu saya masih di Mesir, 20 tahun yang lalu saya masih kecil. Sekarang sudah punya. Saya masih kecil. 10 tahun yang lalu anak saya sudah nanti 10 tahun lagi Allah anak Allah nggak terasa sudah punya anak, sudah menikah, sudah punya cucu, bahkan punya anaknya cucu. Itu di dunia cepat. As-sa'ah di sini lebih cepat lagi. Karena itu sa'ah. Karena dahsyatnya kejadian itu, maka dia terasa cepat. Qala man mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Jadi ditanya bagaimana atau tentang hari kiamat kapan, Rasulullah mengatakan yang ditanyakan lebih mengetahui daripada yang menanya. Maksudnya hari kiamat lebih tahu dengan dirinya daripada kita. Jadi nggak ada yang tahu. Yas'alunaka 'an-sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujabbiha liwaqtiha illa hu. Yas'alunaka 'an-sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha. Dia yang ulang nomor 12. Enak ya kalau bulan Juli 2012 kiamat. Wah, memang nggak tahu apa masalah. Nah, nggak ada lagi yang masih. Udah siap-siap kan tahun depan kiamat. Saya bisa tobat. Sehari sebelum tanggal Juli misalnya, besok kiamat kita lepaskan. Terima sama Allah. Makanya Allah menyembunyikan. Agar kita berjaga-jaga, agar kita selalu dalam hal. Nah, kemudian karena nggak tahu, kan, maka laki-laki itu mengatakan, "Fa'akhbirni an amaratiyah."
beritahu aku tentang tanda-tandanya. Enggak, kalau nggak tahu kapan tanda-tandanya bagaimana? Kalau antari dari anak tua baca, ya, seorang budak melahirkan tuannya. Di sini banyak penafsiran. Yang pertama, ini benar terjadi pernikahan karena kalau orang budak, perempuan budak menikah dengan laki-laki yang merdeka, maka anaknya menjadi merdeka. Harusnya bagaimana? Sekarang tidak perbudakan. Ya mungkin nanti kalau misalnya Islam Indonesia perang dengan negara yang non Muslim, kemudian ada tanggapan apa? Tawanan itu jadi budak. Ada makna lain kalau di makna lain mungkin dia melahirkan anak yang sesuatu anak itu beragama ibunya kan? Belum saya sebutkan itu. Ada itu. Ada apa? Jadi maksudnya seperti itu. Yang zahir yang pertama seperti itu. Jadi budak lahir budak saya melahirkan tuannya apabila ibunya apabila dia menikah dengan pasangan merdeka maka jadi kalau bahasa saya perempuan menikah dengan yang merdeka anaknya jadi merdeka. Ya, karena biasanya budak menikah dengan budak. Yang kedua itu tadi yang Bapak sebutkan, orang tua melahirkan ya, tuannya. Nama itu berarti ibunya ya, karena perempuan itu banyak sekali. Dia berbudak pada orang tua. Ya, di sini ada disebutkan. Ini salah satu tafsiran dari kata itu tersebut. Banyak sekali ya. Durhaka atau melakukan orang tua itu seperti itu kan. وأن الحفاة العراة العالة العشائرية يتطاولون في البنية. Kita melihat hufat itu adalah orang yang nggak pakai alas kaki. Al-Aurat itu orang yang nggak pakai pakaian. Ri'a asyariyah, al-'alah itu orang yang fakir, miskin. Ri'a asyariyah yang mengembala domba, dia tatawaluna fil bunyan, mereka bermegah-megahan di dalam bangunan. Ini maksudnya perkara itu jadi terbalik-balik. Jadi orang-orang yang hamba sahaya, orang-orang yang miskin, mereka ya, orang-orang yang bawahan itu menjadi raja misalnya. Menjadi raja atau menjadi pemimpin. Kalau saya maksudkan hari ini orang-orang yang dia itu memaksakan diri mereka. Jadi kan ya, orang nggak punya tinggal, kemudian telanjang, yang punya baju, miskin, tapi dia bermegah-megah dalam membangun bangunan. Itu jelas sekarang jelas. Punya bisnis banyak, gedung apartemen, tapi minjem semua uang. Yang total orang ngasih bunyinya, sehingga jangan kaget kalau misalnya banyak debt collector, ya, sampai membunuh orang karena mereka memaksakan. Itu memang satu hal yang tidak boleh, tapi kita juga harus introspeksi dirinya. Kita memaksakan diri kita pada yang kita tidak mampu. Allah tidak memaksakan lagi dari Allah. Kalau mampunya cuma bisa beli rumah yang 100 meter persegi, ya beli 100 meter persegi. Ya, jangan kayak di rumah, tapi yang tidak di luar kemampuan diri. Kan kita gitu kayak masa sih saya wali kota, mobil saya cuma sedan biasa, saya mau Camry. Padahal mungkin gajinya nggak ada, ini korupsi. Ya, beli Camry. Tidak mampu. Atau orang yang mau kaya tapi dengan cara yang tidak. Ya atau lalu lebih punya. Banyak orang yang berdasi padahal tidak berduit. Berduit tapi minjem semua.
Ya. Karena definisi orang kaya itu apabila dia tidak butuh kepada harta orang lain. Itu orang kaya. Jadi, kalau orang kaya benar itu dia nggak butuh harta orang lain. Tapi kalau dia pinjam segini itu bukan kaya. Jadi di sini terbalik-balik, banyak orang yang memaksakan diri mereka untuk melakukan perbuatan, padahal mereka tidak mau. Kemudian dia tetapi kemudian aku diam sejenak. Subhanallah, dia mengatakan, ya Allah, wahai Allah, wahai Allah, mana Allah? Dikatakan. Kata dari manusia, tahukah kau orang yang menanyakan tadi? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya tidak. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahu Jibril, sungguhnya itu adalah Jibril. Kata aku yu'allimukum dinakum, dia datang mengajarkan perkara. Jadi kita tahu bahwa itu di sini dari bahwa malaikat bisa berubah bentuk manusia, bentuk manusia bisa. Dia nggak tahu ternyata dia datang nggak ada bekas perjalanan ya orang yang bersih, pokoknya datang begitu saja. Kemudian datang Rasulullah minta kebinasan dalam Islam, gimana? Itu mungkin yang kita dapatkan dari hadis yang kedua. Kita lanjutkan satu hadis lagi.